Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu ya. Jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasi, dan juga share sebanyak-banyaknya ke teman, keluarga, sahabat, kolega, bahkan pasangan Anda, dan juga ke platform media sosial Anda, Facebook, Instagram, maupun ke grup-grup WhatsApp yang saya yakin banyak Anda miliki, supaya kami dapat lebih berkembang dalam memberikan insight, edukasi dalam bidang investasi, mindset, maupun pasar modal. Yuk kita mulai. Banyak sekali di zaman ini mahasiswa yang mulai tertarik atau mencoba mencari referensi ataupun mencoba belajar mengenai dunia investasi. Banyak juga yang bahkan sudah tertarik untuk terjun di pasar modal. Nah, sayangnya ketertarikan mereka dalam pasar modal atau dalam investasi belum diimbangi dengan kemampuan untuk mengelola keuangan sendiri. Jadi mereka selalu teriak nggak punya uang, nggak punya modal, padahal ada kesalahan dalam mengelola keuangan yang dilakukan oleh mahasiswa. Berikut ini saya akan coba paparkan beberapa hal yang sering dilakukan oleh para mahasiswa yang harus diperbaiki. Yang pertama, tidak membuat budgeting atau anggaran. Salah satu langkah utama sebenarnya yang paling penting dalam mengelola keuangan adalah dengan membuat anggaran. Sayangnya masih banyak tuh mahasiswa yang belum buat anggaran. Tentunya kita sudah nggak asing lagi jika banyak mahasiswa yang mengalami masalah di akhir bulan. Keuangan mereka akhir bulan cenderung sangat tipis atau bahkan sudah nggak terkontrol lagi. Bahkan banyak yang kehabisan uang sebelum akhir bulan. Namun anehnya masalah seperti ini sepertinya dianggap sudah biasa di kalangan mahasiswa. Padahal itu menandakan bahwa ada sesuatu yang salah dalam pengelolaan keuangannya. Dengan tidak membuat budgeting, berarti mahasiswa jelas ada yang salah dalam mengelola keuangan. Oleh karena itu, hal yang perlu dilakukan oleh kalian mahasiswa adalah bikin dulu anggaran untuk 1 bulan ke depan. Dan kamu akan lebih mudah mengontrol keuangan kamu jika kamu punya anggaran keuangan. Nah, yang kedua, tidak mencatat setiap pengeluaran. Nah, mencatat setiap pengeluaran merupakan hal yang gak kalah penting, yang sayangnya gak banyak yang lakukan gitu. Jadi kebanyakan mahasiswa sangat malas nyatet pengeluaran mereka. Padahal kalau kita mencatat setiap pengeluaran yang kita keluarkan, maka kita dapat lebih mudah mengontrol keuangan dan menyesuaikan dengan anggaran. Nah, yang berikutnya, tidak paham prioritas keuangan. Dalam hal mengelola keuangan, kamu perlu tahu apa yang jadi prioritas kamu.
dengan punya prioritas, maka kamu akan lebih mudah untuk mengalokasikan uang bulanan kamu. Kamu bisa mengalokasikannya untuk menabung, makan, dan sebagainya. Yang keempat, gak disiplin sama budget. Misalnya kamu udah punya budget atau membuat suatu budgeting, maka ya kamu juga harus disiplin melakukannya. Hal ini berarti semua pengeluaran yang kamu lakukan harus sesuai dengan budget yang sudah kamu buat. Nah, untuk melakukan hal ini memang perlu disiplin ya. Namun bukan berarti kamu gak bisa kok. Kamu pasti bisa jika kamu memang mau berusaha dan niat. Disiplin sini bukan menjadikan kamu harus menjadi pribadi yang benar-benar pelit ya. Tapi disiplin di sini adalah bagaimana kamu bisa memilah-milih pengeluaran mana yang memang kamu perlukan dan yang tidak. Pergunakanlah uang yang kamu miliki dengan bijak. Yang kelima, tidak memisahkan rekening tabungan. Menabung merupakan salah satu langkah utama yang sangat baik dalam mengelola keuangan. Namun, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menabung. Salah satunya adalah tempat kamu menaruh tabungan tersebut. Kamu sebaiknya memisahkan mana tempat atau mungkin rekening yang kamu gunakan untuk menabung dan mana tempat atau rekening yang kamu gunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Misalnya untuk kebutuhan sehari-hari kamu taruh di dalam sebuah amplop, sedangkan yang untuk tabungan kamu taruh di bank. Dan itu ya memang betul-betul dipisahkan. Jadi kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya ini dapat berpengaruh besar terhadap hasil tabungan kamu loh. Misalnya semuanya kamu taruh di rekening bankmu, alhasil kamu gak bisa memisahkan mana yang tabungan, mana yang kebutuhan sehari-hari. Lalu tanpa disadari bisa saja lama-lama kamu menggunakan tabunganmu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang keenam, melakukan pengeluaran di luar batas kemampuan. Hidup di zaman yang dinamis, hedonis saat ini memang dapat sangat mempengaruhi pengeluaran kamu sebagai mahasiswa, terutama soal lifestyle. Gaya dikit boleh lah, dan gak ada yang larang, selama itu wajar loh. Namun seringkali tren-tren yang baru dan hits membuat kamu lupa diri akan kapasitas uang yang kamu miliki. Seharusnya kamu menyesuaikan gaya hidup yang kamu miliki dengan apa yang ada di budget kamu. Jadi jangan sampai uang bulanan terkuras hanya untuk memenuhi gaya hidup yang sebenarnya gak terlalu penting. Jadi kata orang, the goal is to be rich, not to look rich. Jadi berpenampilan sederhana gak apa-apa kok. Yang penting isi kantongnya jangan bolong ya. Yang ketujuh, menunda-nunda untuk menabung. Biasanya mahasiswa tuh merasa bahwa dirinya masih sangat muda. Hidupnya masih bergantung pada orang tua. Maka mereka seringkali menunda untuk menabung. Mereka merasa hidup mereka dapat selalu dipenuhi oleh orang tua. Namun sebagai mahasiswa, maka kamu juga perlu menyadari bahwa kamu juga perlu menabung untuk masa depan. Jangan sampai masa depanmu sengsara karena gak ada tabungan ya. Jadi bagi kamu yang belum menabung, yuk mulai menabung dari sekarang. Yang kedelapan, berutang. Dengan keterbatasan uang bulanan,
Nggak jarang jika beberapa dari mahasiswa berutang. Jika keadaannya memang sangat kepepet dan urgent, kamu boleh saja pinjam uang. Namun dalam berutang, kamu perlu hati-hati ya. Jangan sampai berutang lebih besar dari kemampuanmu untuk membayar. Yang kesembilan, tidak berinvestasi. Ada yang bilang, hari gini belum investasi. Capek deh. Jika kamu sudah menabung, itu jelas sangat baik. Namun, menabung saja nggak cukup. Jika kamu tidak berinvestasi, yang ada malah uang kamu berkurang, bukan bertambah, karena tergerus inflasi. Nah, di zaman yang udah super modern ini, kamu bisa investasi dengan sangat mudah. Terdapat berbagai macam instrumen investasi yang dapat kamu pilih. Saham, reksadana, emas, dan lain-lain. Kamu dapat milih jenis investasi yang cocok untuk kamu. Oh ya, dengan investasi, kamu juga dapat meningkatkan kekayaan kamu loh. Tapi jangan lupa ya untuk mempelajari tentang apapun yang ingin kamu investasikan. Entah itu saham, reksadana, emas. Kamu harus jelas tentang semuanya, keuntungannya, kerugiannya, risikonya sebelum kamu memulai berinvestasi. Nah, setelah mengetahui berbagai kesalahan mengelola keuangan yang sering dilakukan oleh mahasiswa, kamu sekarang sudah bisa mengevaluasi. Jika kamu melakukan kesalahan-kesalahan tadi, maka kamu harus segera berubah ya. Mumpung masih muda, kamu masih punya banyak waktu untuk bisa mengelola keuangan kamu dan memiliki masa depan yang cerah. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sehat terus, semangat terus, maju terus di bidang investasi demi masa depan yang cerah.